Kalau sampai ada seorang filsuf, saya menyebutnya filsuf di sini, yang paling dibenci oleh pihak gereja Katolik di zaman dulu karena kebrutalan dan betapa radikalnya pemikirannya, ialah Niccolo Machiavelli. Sebagian dari kalian mungkin sudah pernah dengar sosok satu ini, atau bahkan sudah pernah sempat membaca salah satu karyanya, dan bisa mengerti kenapa Machiavelli seakan menjadi ancaman bagi struktur sosial dan politik di abad ke-16. Politikus dan diktator mencintainya, sebaliknya agamawan dan para pemikir yang memegang teguh penegakan moral dan etika akan selalu mengecamnya. Machiavelli ialah penunjuk jalan bagi para pemberontak yang ingin mengkudeta, selayak Santo bagi para pemimpin yang ingin melanggengkan dan memperluas tampuk kepemimpinannya, dan bagaikan nabi bagi para diktator yang berani mengesampingkan dosa demi bisa menguasai sebuah negara. Dan di video kali ini kita nggak akan membahas sejarah, biografi, atau latar belakang dari Machiavelli. Kita akan fokus pada salah satu karyanya. Nah, dalam karyanya ini, The Prince atau Sang Pangeran atau Sang Penguasa diterjemahkan ya, dijabarkan berbagai macam cara yang sebagian dari kita mungkin menganggap cara ini cenderung kotor. Cara untuk mengatur sebuah negara dengan sangat efisien. Dengan kesimpulan yang bisa saya ambil di sini ialah bahwa tujuan akhir akan menghalalkan semua cara yang haram. The end justify the means. Sedemikian radikal konsekuensinya kalau buku ini diterapkan betul-betul, membuat gereja Katolik melarang pengedarannya selama lebih dari 200 tahun. Pada tahun 1559, buku ini bahkan dimasukkan ke dalam Index Librorum Prohibitorum, yaitu daftar buku-buku yang dilarang oleh gereja Katolik karena dianggap bertentangan dengan ajaran gereja. Dan untungnya kita hidup di tahun ini, jadi kalian bisa membelinya secara mudah melalui toko online atau download PDF-nya di deskripsi video ini. Yang paling saya ingat ialah sebuah kisah menarik di bab ke-7 yang kita bisa jadikan contoh juga betapa moral, karma, atau dosa, atau etika bukanlah hal yang terpenting yang harus diperhatikan oleh pemimpin. Ialah ketika seorang penguasa mengirim orang kepercayaannya atau anak buahnya sendiri, bawahannya untuk menjadi katakanlah wali kota di sebuah daerah atau area. Pemimpin ini, penguasa ini menugaskan anak buahnya untuk menerapkan peraturan yang baru secara keras dan disiplin, serta mengizinkannya untuk menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara, Pak. Ini yang penting. Singkatnya, wali kota ini, anak buahnya ini, langsung membunuh semua yang mempertanyakan atau memprotes. Ia tercatat memenggal puluhan pria, juga memutilasi sosok-sosok yang dianggap vokal pada kebijakan baru. Lebih jauh, ia pun mengasingkan lawan politik dan menerapkan berbagai langkah kriminal untuk membuat peraturan tuannya bekerja. Suatu saat penguasa ini pun mendengar betapa rakyat membenci wali kota barunya dan membenci dirinya sebagai penguasa. Nah, lantas ia pun mampir ke kota ini dan dengan serta-merta langsung membunuh wali kota bawahannya ini. Ia memutilasi mayat wali kota ini dan memamerkannya di alun-alun kota. Sontak saja seluruh rakyat kota yang melihat mayat wali kotanya bersorak gembira karena wali kota brutal ini akhirnya menemui ajalnya dengan cara yang sangat sadis. Nah, di kesempatan ini pula sang penguasa langsung membuat pengumuman bahwa wali kota yang ia bunuh barusan sudah sekian lama bertindak ngawur dalam menjadi perwakilannya memimpin kota. Bahwa wali kota ini bertindak gak sesuai perintah penguasa. Ia pribadi malah hanya ingin yang terbaik bagi kota ini dan bahwa ia sama sekali nggak setuju dengan segala cara yang sudah dilakukan oleh wali kota ini tadi. Maka dari itu ia sengaja menghukum mati wali kotanya dengan cara yang kejam. Hasilnya apa? Dalam satu hari saja, ia berhasil memperoleh rasa cinta seluruh rakyat di kota ini, sekaligus membungkam adanya bibit-bibit pemberontakan yang didasari oleh kelakuan sadis wali kotanya. Padahal di balik layar, di balik ini semua, segala event yang terjadi ialah permainan dari sang penguasa itu sendiri. Dan bagi Machiavelli, seorang penguasa atau pemimpin memang harus berani mengambil langkah seperti ini tanpa kepikiran soal moral ataupun dosa. Inilah pemimpin sejati. Kenapa? Karena dalam satu hari saja ia berhasil membuat rakyat gak hanya patuh pada perintah dan aturannya, namun juga turut membangga-banggakannya dan mengidolakannya. Nah Pak, The Prince dianggap sebagai buku pintar untuk para tiran, para diktator, yang mana mulai dari Stalin, Adolf Hitler, Mao Zedong hingga John F. Kennedy bahkan, atau mungkin Jokowi, atau penasihatnya lebih tepatnya, semuanya akan memiliki kesamaan, yakni sudah khatam buku ini kalau kita sempatkan menganalisis atau melihat sepak terjang mantan presiden kita itu.
Dan buku ini nggak hanya memberi pengaruh pada sosial politik, tapi juga berdampak besar pada agama dan budaya selama ratusan tahun. Karena dalam The Prince, Machiavelli memberikan nasihat kepada para penguasa, para raja, para diktator atau presiden tentang cara mempertahankan kekuasaan dan kendali atas negaranya, dengan menekankan pentingnya menjadi cerdik, menjadi licik, dan menormalisasi kebohongan atau bahkan penipuan. Dia berpendapat bahwa pertimbangan moral lebih mudah untuk dikesampingkan dibandingkan dengan keberhasilan atau efektivitas politik. Dan dia juga menyarankan bahwa seorang penguasa mungkin perlu bertindak secara immoral demi kebaikan yang lebih besar untuk negara. Ini menyebabkan lahirnya istilah Machiavellian yang sampai hari ini saya rasa masih digunakan untuk menggambarkan perilaku politikus yang licik, manipulatif, dan berorientasi pada tujuan akhir yang lebih besar dengan menghalalkan segala cara. Selain The Prince, karya Machiavelli lainnya seperti Discourses on Livy pun menyoroti wacana kehidupan berrepublik dan kebajikan sipil, yang sayangnya ini sering disalahpahami sebagai buku pendukung tirani. Tapi menurut saya, perhatian utama Machiavelli adalah stabilitas dan keamanan negara, baik yang diperintah oleh seorang raja maupun yang dikelola sebagai sebuah republik. Karena bagi Machiavelli, kita hidup di dunia yang sama-sama kejam dan sadisnya, sama-sama immoral sekaligus pahit dan menyedihkan. Dan ajaran Machiavelli hanyalah salah satu cara untuk bertahan hidup di dalam dunia yang seperti kita lakoni hari ini. Sekali lagi saya sebutkan, jika The Prince ditulis dan dimaksudkan sebagai buku petunjuk, sebagai buku pintar sekaligus almanak bagi para pemimpin atau mereka yang ingin berkuasa. Dan watak pemimpin yang bisa saya bagikan di sini menurut Machiavelli ialah berbohong itu lumrah atau malah direkomendasikan. Jadi jangan kaget kalau ada presiden yang suka berbohong, karena menurut Machiavelli ini dilakukan atas nama stabilitas negara dan persatuan rakyat. Tapi kalau ada presiden yang suka berbohong karena demi menguntungkan diri dan keluarganya sendiri ya itu lain lagi. Tapi ini ya benar juga menurut pandangan Machiavelli karena ia berusaha untuk melanggengkan kekuasaannya. Jadi gini, para pemimpin yang sanggup melakukan hal-hal yang besar dan baik untuk negaranya bukanlah para pemimpin yang jujur, yang teguh dalam memegang janji ya. Malah mereka ini sebenarnya lihai dalam manipulasi. Machiavelli menyebut orang berkuasa harus menguasai sifat manusia dan sifat hewan untuk tetap berkuasa. Sifat manusia ialah sebuah hukum yang mengikat. Tapi ketika hukum ini nggak cukup digunakan untuk berkuasa, sang pemimpin atau sang penguasa ini tadi harus meniru hewan untuk terus berkuasa, yakni dengan menggunakan kekerasan yang memang seperti hewan. Hanya dengan menjadi separuh manusia dan separuh hewan, seorang penguasa bisa menjadi sosok yang super solid meskipun jauh dari kata kejujuran. Seorang penguasa yang bijaksana tidak harus dan juga tidak boleh menepati janjinya jika janjinya bisa digunakan untuk berbalik melawannya, atau ketika alasan yang menyebabkan janji itu dulu dibuat sudah tidak ada lagi. Ini karena Machiavelli menggambarkan kita hidup di mana orang baik sudah sedikit sekali jumlahnya, dan buku ini ditulis pada tahun 1500-an pada awal abad ke-16. Dan kita bisa bayangkan kalau di abad 16 saja Machiavelli sudah menganggap orang baik itu langka sekali, apalagi di abad ke-21 saat ini. Dan sifat hewan yang paling baik untuk ditiru dalam ketidakjujuran ialah rubah. Mungkin kalau di Indonesia kita juga bisa adaptasikan sebagai kancil lah, yang super cerdik. Karena Machiavelli mengharuskan pemimpin boleh berbohong asalkan pintar dalam menyamarkan sifatnya ini. Jadi kalian gak perlu shock lagi kalau ada pemimpin yang mukanya seperti orang lugu dan culun tapi lihai dalam ketidakjujuran, karena bisa jadi ia sedang menerapkan teori ini. Seorang penguasa juga harus mengetahui bagaimana cara menyamarkan karakter ini dengan baik dan bagaimana caranya berpura-pura dan menyembunyikan motif yang sebenarnya. Dia yang bermaksud memperdaya orang lain akan selalu menemukan orang yang membiarkan dirinya diperdaya. Dan lagi pula kesimpulannya kan, dengan semakin langkanya orang baik ini dan berjubelnya banyaknya orang jahat ini, maka orang lain ini tadi pasti akan membohongi kamu. Jadi kita nggak punya kewajiban untuk jujur pada mereka. Toh mereka juga nggak jujur padamu kan. Dan ia juga menambahkan, orang yang ingin melakukan hal yang benar dalam setiap langkahnya pasti akan dengan segera mengalami kekecewaan ketika ia mendapati dirinya berada di antara begitu banyak orang yang bertindak sebaliknya. Di sini, pemimpin harus berkonsentrasi untuk menjaga dan melanggengkan kekuasaannya atau bahkan memperluas, daripada cukup puas hanya diingat sebagai sosok yang baik.
penuh budi pekerti dan bermoral. Menjadi pemimpin yang baik bukanlah ukuran kesuksesan, karena pemimpin bukanlah ustadz atau pendeta. Termasuk jika diharuskan untuk berani bersikap kejam pada siapapun. Menjadi pemimpin yang kejam memang bukanlah yang diinginkan. Tapi kalau menjadi kejam ini berarti memulihkan stabilitas suatu negara, maka kejam adalah sikap yang terbaik. Seorang penguasa tidak perlu khawatir dianggap kejam sepanjang upayanya dilakukan untuk menyatukan rakyat dan membuat rakyat patuh kepadanya. Penguasa yang seperti itu akan dianggap lebih memiliki belas kasih yang sesungguhnya dibanding penguasa yang karena sikapnya yang terlalu lunak membiarkan kekacauan terjadi. Ini hanya salah satu contoh di mana Machiavelli dengan sangat sengaja menghancurkan konstruksi moralitas dan keimanan untuk bisa menyampaikan pesannya secara tepat. Karena pesannya ini kan nggak hanya akurat di eranya di abad ke-16 yang lalu, tapi juga akurat bahkan di era hidup kita di hari ini. Machiavelli menyebut kebaikan bagi seorang pemimpin ialah sifat yang memang diperlukan, bukan utama tapi tetap diperlukan. Karena seorang pemimpin nggak akan bisa menjadi baik sekaligus efektif dalam memimpin, dan memang kenyataannya seperti ini kan. Memimpin suatu perusahaan misalnya, atau kita menjadi bos gitu kan, kita juga nggak bisa bersikap baik selamanya pada setiap orang, setiap bawahan kita. Dan memang harus ada yang mengecap kita jahat dan busuk katakanlah, atau nggak adil, agar perusahaan kita ini bisa berjalan sesuai kehendak kita, tetap berkembang dan maju. Harus ada yang ditumbalkan memang. Apa yang ditumbalkan? Ya harga diri kita yang akan dicap jahat atau sadis ini tadi, Pak. Karena meski kita lebih sering bersikap baik sebagai bos, akan selalu ada anak buah kita yang mengecap kita sebagai orang yang jahat dan kejam. Dan memang sampai hari ini buku The Prince ini di banyak negara barat atau negara sekuler seringnya juga menjadi buku petunjuk bagi para direktur atau CEO dalam memimpin perusahaan mereka. Dan gak perlu merasa bersalah sudah menjadi pemimpin yang jahat, karena ini hanya seperti stiker. Kita gak perlu menjadi sosok yang benar-benar jahat tanpa pandang bulu. Dan selama ini hanya seperti sebuah stiker, maka harusnya dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena stiker jahat ini akan melahirkan sikap takutnya bawahan kita pada sosok kita sebagai pemimpin mereka. Selain kita punya otoritas dari hukum yang berlaku, mereka juga akan lebih takut dan akan terpaksa menjadi lebih patuh. Hasilnya apa? Yakni peraturan dan hukum yang akan semakin teraplikasikan atau terjalankan dengan baik. Dan ini pula yang menjadi rumus seorang diktator. Machiavelli menegaskan antara menjadi pemimpin yang dicintai dengan pemimpin yang ditakuti memang akan sangat luar biasa jika bisa menjadi pemimpin yang memiliki karakteristik dicintai sekaligus ditakuti. Tapi kalau kondisi mengharuskan kita untuk memilih salah satu di antaranya, Machiavelli sama sekali nggak ragu dalam memilih untuk ditakuti. Sebaiknya seorang penguasa memiliki keduanya, tapi karena memiliki keduanya ialah hal yang sulit, maka ketika harus memilih, lebih aman untuk menjadi seorang yang ditakuti daripada dicintai. Ia menyebut jika sebenarnya dan pada umumnya ya, mungkin ada sebagian dari anak buah kita atau karyawan kita yang memang berwatak atau berkepribadian sangat baik ya. Ini memang menguntungkan kita. Tapi mayoritasnya yang menjadi bawah kita menurut Machiavelli itu adalah orang-orang yang gak tahu terima kasih. Mereka munafik, mereka penjilat dan khususnya tamak. Kalau kita melulu memegang prinsip menjadi pemimpin yang ingin dicap baik saja, maka ini sama saja kita menyerahkan leher kita ke bawah pisau di tangan mereka. Ini sama saja bunuh diri. Dan perusahaan kita atau negara kita bahkan yang kita pimpin pasti akan hancur dalam waktu yang singkat. Lalu ia melanjutkan dengan, namun demikian seorang penguasa harus menanamkan ketakutan sedemikian rupa sehingga jika ia tidak bisa menjadi orang yang dicintai, paling tidak ia tidak dibenci. Karena menjadi orang yang ditakuti tidak akan menimbulkan masalah selama ia tidak dibenci. Nah, sama halnya yang berhasil diterapkan oleh kisah sang penguasa dan wali kotanya di awal. Karena sang penguasa ini tahu jika dirinya dibenci karena ulah wali kotanya, meskipun ulah ini pada dasarnya ialah perintahnya. Tapi akhirnya ia membunuh wali kota anak buahnya ini hanya karena ingin menghapus kebencian rakyat kota. Hasilnya apa? Ia memperoleh 3 atribut sekaligus, yakni ditakuti, dicintai, dan tidak dibenci. Ia bahkan gak dibenci karena kekejamannya. Karena apa? Seorang pemimpin kalau sampai dia harus berbuat kejam, maka lakukan ini secepat mungkin dan yang penting serahasia mungkin. Masih ingat kan bagaimana cerita sang penguasa di awal tadi? Ini cukup butuh waktu 1 hari
untuk menangkap dan langsung membunuh wali kota yang notabene ialah anak buahnya sendiri, lalu memajang mayatnya di alun-alun kota. Karena ia tahu kekejaman yang berulang-ulang akan menimbulkan rasa benci. Dan rasa benci adalah bibit dari konspirasi, bibit pengkudetaan, dan bahkan bibit pembunuhan pada dirinya. Nah, dari sini kita sudah mengerti bahwa ketidakjujuran dan kekejaman adalah dua senjata yang harus dipunyai oleh pemimpin. Nggak harus dipergunakan, sekali lagi nggak harus digunakan. Tapi ketika saatnya betul-betul sudah tiba, maka pemimpin ini atau penguasa ini harus mau mengandalkan dua senjata ini tadi, Pak. Ini seperti sebuah skena dari serial The Last of Us di HBO, di mana Christine Hakim yang memainkan peran Profesor Ratna memerintahkan seorang jenderal untuk membom seluruh kota beserta dengan isinya karena pandemi atau infeksi yang menyerang sudah nggak bisa terkontrol lagi tanpa memedulikan orang-orang yang masih sehat ataupun waras. Bom seluruh kota dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Dan seperti ini pula pemimpin memang harus bertindak menurut teori Machiavelli. Praktis dan realistis untuk meraih hasil atau tujuan yang lebih besar. Dan akhirnya kita tahu juga toh kenapa pihak gereja Katolik di Eropa melarang buku ini untuk beredar. Berikutnya ialah reputasi dan rencana. Machiavelli mengharuskan seorang penguasa wajib punya rencana-rencana yang besar dan melakukan hal-hal yang besar. Jokowi misalnya dengan IKN-nya ya, dan Prabowo dengan makan siangnya. Ini bisa kita hitung juga sebagai rencana-rencana besar untuk membangun reputasi mereka. Tapi apa perlunya reputasi? Reputasi bisa mendatangkan kecintaan dari rakyat dan bawahan, dan reputasi juga bisa mendatangkan sikap segan atau takut bahkan dari lawan politik mereka. Dan kalaupun ini diterapkan dalam sebuah perusahaan gitu ya, maka jelas kita juga bisa ingat bagaimana raksasa seperti Apple ataupun Google akan selalu punya sesuatu yang baru untuk ditawarkan pada konsumen mereka, tawarkan pada kita. Terutama Google, kalian akan selalu menemukan hal yang baru meski sepanjang perjalanan produk-produk baru yang mereka anggap inovatif ini malah terbukti gagal. Misalnya saja Google Plus, Google Buzz, ada Google Glass, ada Google Reader, masih ada lagi Google Health yang sekarang kita sudah nggak pernah mendengar lagi. Dan masih banyak lagi kegagalan demi kegagalan. Tapi kita bisa tahu bahwa memang harus ada rencana-rencana yang dilakukan. Jadi meskipun perusahaan kita ini cuma jualan cilok frozen atau celana dalam di TikTok ya, kita sebagai pemimpinnya tetap harus memiliki rencana dan bersiap untuk melakukan hal yang besar menurut skala perusahaan kita sendiri. Ini demi kemajuan dan kelanggengan perusahaan kita juga toh. Demikian pula ini harus teraplikasikan pada sebuah negara, pada sebuah masa kepemimpinan seorang penguasa. Tak ada hal yang bisa membuat seorang penguasa begitu dihargai selain melakukan tindakan-tindakan besar dan berani, serta menjadikan dirinya sebagai contoh yang berbeda. Dengan dihargai datanglah reputasi. Dengan reputasi yang besar ini akan membuat subjeknya, baik rakyat, bawahan atau lawan politiknya, akan sibuk memikirkan menebak-nebak apa yang dilakukan sang penguasa ini ke depannya. Dan ini berguna sehingga orang tidak sempat berpikir untuk berencana melawannya. Dan untuk menjaga reputasi sekaligus kekuasaannya, kita harus tanpa ragu menghargai dan menghukum, memberi hiburan dan memberi hadiah. Jadi memang Machiavelli juga menyarankan adanya meritokrasi di sini. Termasuk pula tanpa ragu yang kontroversial adalah menyatakan keberpihakan pada dua pihak yang berseteru terutama dalam ranah politik. Ini seharusnya membuat kita nggak perlu kaget lagi dengan apa yang terjadi di negara kita. Bagaimana seorang yang akan menjadi mantan presiden memihak pada salah satu dari dua calon presiden yang akan menggantikannya. Karena Machiavelli sudah menerangkan ratusan tahun yang lalu, Pak. Seorang penguasa juga akan dihargai jika ia memiliki keberpihakan yang jelas, baik sebagai kawan atau lawan, yaitu dengan menyatakan tanpa ragu bahwa ia mendukung salah satu pihak dan menentang pihak yang lain. Kalau dengan keberpihakan ini banyak orang menyerang reputasinya pun, sang penguasa tidak perlu merasa risih atau sampai takut, karena ini memang bagian dari rencana besar itu tadi, rencana untuk melanggengkan kekuasaan. Keberpihakan ini sendiri datang dengan alasan. Pertama, ketika pihak yang dibela sang penguasa ini menang, ia akan mendapat penghargaan dari pemenang, mendapat tali persekutuan yang kuat, dan pihak yang kalah tidak akan berani melawan sang penguasa. Kedua, kalau kita netral tanpa berpihak, maka pihak pemenang akan menjadi ancaman bagi kekuasaan kita, dan pihak yang kalah tak akan peduli dengan kehancuran kita. Ketiga, kalaupun kita berpihak pada yang kalah, maka kita akan tetap mendapat sekutu untuk berani melawan pihak yang menang.
Lalu kalau keberpihakan ini mengancam reputasi kita sebagai penguasa, ini bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Penguasa sejati nggak dipusingkan kalau dirinya nggak memiliki sifat-sifat baik sesuai harapan bawahan atau rakyatnya. Dan kalau ia dicap dengan berbagai sifat buruk, namun selama sifat-sifat buruk ini yang dialamatkan oleh bawahannya kepada dirinya nggak mengancam kekuasaannya, maka ini bukan masalah yang harus dibingungkan. Bagi Machiavelli, untuk sikap-sikap yang tidak mengancam kekuasaan, ia tidak perlu khawatir jika terpaksa masih melakukannya. Dan juga ia tidak perlu merasa tidak nyaman atas celaan yang timbul karena perbuatan buruk yang jika tidak dilakukan, maka negara tidak bisa diselamatkan. Jadi kalau dengan mengesampingkan moral, menyepelekan aturan agama, berbohong, berpihak, zalim, keji, mungkar, selama ini tidak mengancam kekuasaannya dan selama ini bisa membuat negara diselamatkan, sang penguasa dipersilakan melakukannya meski dihujani celaan dan branding yang buruk. Tapi ingat, ini dengan catatan bahwa Machiavelli memaksudkan cara-cara kotornya ini untuk seorang pemimpin yang memang benar-benar ikhlas dan berniat mempersatukan rakyatnya, atau menjaga stabilitas negara, atau memastikan kelangsungan suatu bangsa, bukan untuk pemimpin yang hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri, dan bukan untuk pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan keluarganya sendiri, Pak. Karena kata pemimpin di sini mewakili sosok yang mengatur dan sanggup menanggung apapun beban persoalan bangsa, bahkan menyanggupi masuk neraka katakanlah untuk membuat negaranya selamat sentosa. Kata pemimpin yang diniatkan oleh Machiavelli bukan sekedar maling atau bromo corah yang ingin memimpin. Jadi sampai di sini memang ada bedanya antara menjadi pemimpin yang bajingan dengan bajingan yang jadi pemimpin. Karena kita juga bicara menjadi pemimpin yang efektif, bukan melulu menjadi pemimpin yang baik. Bagi Machiavelli, setiap pemimpin punya masa kekuasaannya. Meskipun itu bentuknya dinasti yang diestafetkan pada anak turunnya, akan selalu ada nasib sial atau takdir yang apes yang menjadi wild card di sini, yang nggak bisa dihindari untuk meruntuhkan pemerintahan penguasa ini tadi. Dan bahkan Machiavelli pun mengakui adanya takdir yang seperti ini. Tapi apa? Kalau pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang efektif sama-sama punya durasi kekuasaan, kenapa kita nggak ambil yang paling efisien dan sudah terbukti ampuh? Kita nggak sedang belajar dari Nabi Sulaiman atau Nabi Daud. Kita juga nggak mencontoh Sultan Saladin atau Raja Baldwin Yerusalem. Kita juga nggak belajar dari Cyrus yang agung atau bahkan Nabi Muhammad. Ya, kita belajar dari seorang politikus klasik yang mengalami sendiri bagaimana berkiprah di dunia yang sudah bobrok, Italia abad ke-16, yang sangat jelas punya kemiripan dengan bagaimana kekacauan sosial politik serta polemik kekuasaan di hari ini. Buku The Prince ini bukan mengajari kita hal yang baik atau buruk. Ini dua definisi baik ataupun buruk ini nggak tepat untuk menggambarkan formula atau rumusan Machiavelli. Tapi dia mengajarkan meraih kesuksesan dengan berani mengambil berbagai resiko dan berbagai cara. Kalau kita menganggap hal ini buruk, ya nggak perlu diterapkan. Belajar aja stoikisme. Tapi kalau kita beranggapan teori Machiavelli ini sah 100% semuanya, ya berarti kita memang ada talenta untuk menjadi tiran atau diktator yang di suatu saat pasti akan digulingkan oleh nasib sial kita sendiri. Dan bukan ini pula yang diinginkan oleh Machiavelli. Dia nggak nyuruh kita jadi Kim Jong-un kok. Jadi ada fleksibilitas dalam metode kepemimpinan yang memang harus kita pelajari dan aplikasikan juga. Seperti yang sudah saya katakan, kalau nggak perlu berbohong ya jangan berbohong. Tapi harus diingat kalau kebohongan juga bisa menjadi senjata kita. Demikian pula dengan kekejaman. Jangan jadi pemimpin yang kejam. Malah jika memungkinkan, kekejaman harus sepenuhnya dijauhi atau dihindari sebagai pemimpin. Tapi kalau perlu, kita harus langsung menyanggupinya. Kita harus mampu berbuat kejam. Karena dunia kita hari ini yang komplit dengan segala isinya, sudah nggak memungkinkan kita untuk menjadi pemimpin yang sesuai arahan moral atau agama. Dan itu sudah sering kita lihat prakteknya di negara kita juga kan.